Sekarang kita ke perkara 68. Baik, terima kasih Yang Mulia. Termohon dengan ini menyampaikan jawaban yang pada pokoknya kami mengajukan eksepsi Yang Mulia, terutama itu pertama terkait kewenangan mahkamah. Menurut termohon, permohonan pemohon itu tidak sesuai dengan ketentuan pasal 157 dan juga pasal 2 PMK, karena dalil-dalil yang disampaikan itu hanya terkait dengan narasinya dianggap dibacakan lah. Iya, pengalihan suara dan seterusnya tersebut Yang Mulia. Itu kan standar. Selanjutnya lagi terkait kewenangan ini, pemohon juga menyampaikan dalam petitumnya memohon kepada mahkamah untuk menyatakan tidak sah dan batal penetapan pasangan calon sebagai peserta Yang Mulia. Menurut kami ini bukan merupakan kewenangan terhadap mahkamah. Dianggap dibacakan. Selanjutnya terkait eksepsi obskur, pemohon tidak menguraikan adanya kesalahan hasil, juga tidak mendalilkan adanya hasil penghitungan yang benar menurut pemohon. Selanjutnya terdapat ketidaksesuaian posita dan petitum, di mana pemohon dalam hal ini meminta PSU, namun tidak ada satupun kejadian yang disampaikan oleh pemohon itu terkait dengan ketentuan pasal 112 Undang-Undang Pemilihan. Selanjutnya terdapat pertentangan antara petitum 2 dan ketiga dengan petitum itu seluruhnya dianggap dibacakan. Oke. Ya. Kalau itu obskur. Selanjutnya terkait dalam pokok permohonan Yang Mulia, bantahan termohon terhadap dalil-dalil permohonan terkait surat-surat disabilitas ini, permohon sampaikan bahwa sejak coklit dilakukan sampai dengan pemilihan tanggal 9 Desember sangat amat mungkin terjadi perubahan kondisi pemilih. Salah satunya mungkin dari yang sebelumnya sehat pas waktu dilakukan coklit, pas waktu pemilihan sakit. Nah, terhadap pemilih yang sakit ini Yang Mulia, atas permintaan pemilih ataupun keluarganya, KPU dalam hal ini KPPS itu melayani pemilih Yang Mulia ke rumah. Ya. Nah, terhadap pemilih yang dilayani di rumah ini, KPPS mengklasifikasikannya sebagai pemilih disabilitas karena dianggap tidak mampu datang ke TPS Yang Mulia. Itu ada berapa kasus itu, berapa TPS? Yang disampaikan oleh pemohon ada 29 TPS Yang Mulia, mulai dari Kecamatan Kundur dan seterusnya. Nah, itu kami jadi persoalannya itu orang sakit itu dianggap disabilitas. Iya Yang Mulia, yang Terus memilih di rumah Yang Mulia. Pada petugas KPPS datang ke tempatnya masing-masing. Betul Yang Mulia. Nah, pada waktu prinsipnya datang itu apakah petugas TPS sendiri atau didampingi Yang Mulia? Didampingi. Didampingi sampai Linmas juga. Siapa yang mendampingi? Yang mendampingi itu ada saksi pasangan calon. Panwas ada. Panwas ada Yang Mulia. Terus TPS. Terus pasangan calon baik itu gubernur, saksinya dan juga saksi bupati juga Yang Mulia. Ada saksinya juga. Ada. Ya, berarti sudah itu penjelasan itu sudah menyangkut sampai dengan halaman berapa? Sampai halaman 29 Yang Mulia. 29. Kami sampaikan itu bukti T8 sampai T86 Yang Mulia. Oke. Sekarang dalil berikutnya. Dalil berikutnya terkait perubahan anggaran APBD Kabupaten Karimun. Kami beranggapan bahwa itu adalah merupakan kewenangan atau ranah Bawaslu, dan sampai saat ini termohon tidak menerima rekomendasi ataupun masukan apapun dari Bawaslu Karimun terkait isu tersebut Yang Mulia. Ya. Nah, terkait kelebihan surat suara di TPS 5 Kecamatan Teluk Air, Kecamatan Karimun, memang telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Karimun dan diteruskan hasilnya kepada termohon, disampaikan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. Itu kami buktikan di T87, 88, dan 89 Yang Mulia. Dan terhadap rekomendasi tersebut, kami telah tindak lanjuti dengan memberikan teguran kepada yang bersangkutan Yang Mulia. Oke. Terlebih lagi, terkait persoalan di TPS 5 Teluk Air tersebut, telah diselesaikan dengan adanya koreksi di tingkat rekap kecamatan Yang Mulia. Tingkat kecamatan. Ya. Kecamatan Karimun ya. Iya betul Yang Mulia. Itu persoalan yang muncul di Kelurahan Teluk Air ya. TPS 5 Kelurahan Teluk Air TPS Yang dan Mulia. TPS 8. Nah, TPS 8 Kelurahan Teluk Air tidak terdapat kelebihan dua surat suara sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon
termohon yang mulia. Oke. Sekarang yang D itu halaman 131. Kampanye menggunakan bantuan sosial, gimana itu? Nanti pihak terkait juga menjelaskan itu. Ya, menurut kami untuk dalil ini merupakan ranah Bawaslu untuk menjawab lebih lanjut karena termohon sampai saat ini tidak menerima rekomendasi apapun dari Bawaslu Kabupaten Karimun sebagai tindak lanjut dari laporan yang didalilkan oleh pemohon. Nanti begitu juga yang poin E terkait pelibatan Sekda. Pihak terkait dan Bawaslu merespon ini ya. Iya, yang mulia. Ya. Begitu juga untuk dalil terakhir terkait pelibatan Sekda yang mulia. Ya, Nah, gimana itu? Kami tidak menerima rekomendasi apapun yang mulia dari Bawaslu. Nanti Bawaslu itu Iya. bagaimana? Nah, selanjutnya petitum mohon yang mulia memberikan putusan sebagai berikut dalam eksepsi mengabulkan eksepsi termohon dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Karimun nomor 520 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 pukul 18.12 waktu Indonesia Barat, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 yang benar dan adalah sebagai berikut. Pasangan calon nomor urut 1 perolehan suaranya 54.519, pasangan calon nomor urut 2 54.433. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex equo bono. Hormat kami, kuasa hukum termohon. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Sekarang pihak terkait, saya persilahkan. Terima kasih yang mulia. Kami ada eksepsi pertama tentang kewenangan mahkamah. Kami berpendapat mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa di luar hasil penghitungan suara. Ya, Berdasarkan dianggap ketentuan pasal dibacakan. 157 ayat 4 Undang-Undang 10 tahun 2016, sebenarnya yang harus dilakukan adalah mengenai penetapan perolehan suara sebagaimana juga ditentukan pasal 1 angka 1 PMK nomor 6 tahun 2020. Ya, Kemudian eksepsi berikutnya yang mulia terkait dengan permohonan tidak jelas atau kabur. ya, Ini juga menurut kami tidak sesuai dengan kerangka peraturan yang mengatur persoalan perselisihan pemilu, di mana dikatakan bahwa pemohon ini tidak mempersoalkan juga persoalan penghitungan suara ini dan kemudian pengaruh terhadap yang disebut sebagai pelanggaran TSM, dan bahkan ada data yang tidak tepat ya. Dikatakan ada satu kegiatan pembangunan di daerah itu tapi ternyata tidak ada terkait dengan persoalan seminisasi. Dan kemudian yang mulia, oleh karena itu kami minta agar permohonan ini tidak dapat diterima. ya, Kemudian dalam pokok permohonan ini juga banyak data yang tidak akurat. Pertama, kami membantah tidak benar pihak terkait memanfaatkan penerima hibah yang bersumber dari APBD. Ini APBD atau misalnya hibah ini adalah perintah undang-undang terkait dengan tugas pemerintah daerah sebagaimana diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2012 tentang ibu daerah. Jadi kami membantah yang mulia persoalan hibah ini karena ini adalah masalah kewajiban pemerintah daerah. ya, Kemudian tidak benar pembuatan website Situng Karimun untuk mempengaruhi dan atau menggiring pemilih untuk memilih pihak terkait dalam Pilkada Karimun 2020. Karena Situng Karimun ini diadakan setelah selesai penghitungan suara tanggal 9. Jadi tidak benar dan tidak logis ini. Kemudian juga tidak benar program seminisasi jangan digunakan untuk pihak terkait untuk meraup keuntungan dukungan suara dalam pemilu kada Karimun 2020. Ini juga tidak benar karena rencana pembangunan ini telah lama ditetapkan oleh pihak pemerintah Kabupaten Karimun. Dan juga ada salah data akurat ya, dikatakan ada pembangunan di Gang Kamboja RT 01 RW 04 Kelurahan Sungai Re Kecamatan Meral termasuk pekerja seminisasi. Ini tidak ada nih. Kemudian lebih dari itu, pengaruh terhadap perolehan suara pemohon justru tidak berdampak. itu yang halaman 20 itu Di ya. halaman 20, justru paslon nomor 2 atau pemohon ini mendapatkan keuntungan dalam perolehan suara. Oke, Kemudian tidak benar dia terkait dengan kampanye pada masa tenang. Ini juga tidak benar karena misalnya terkait dengan program Basnas di Kelurahan Selakang Timur. Ini sebetulnya
kegiatan ini sudah lama dilakukan dan kemudian pihak terkait hadir karena dalam kapasitas sebagai pemerintah daerah. Banyak pihak yang lain juga hadir dalam ini. Jadi tidak benar seperti itu yang ini kan, yang mulia. Dan kemudian di lokasi perolehan pembangunan rumah layak ala biasa ini, justru paslon 02 yang mendapatkan suara yang lebih besar. Itu tabel 4 itu ya. Tabel, ya betul yang mulia, tabel 4 di halaman 23, paslon 02 dapat 107, sedangkan paslon 01 yang terkait cuma 23. Malah jauh jaraknya ya. Ya. Kemudian juga tidak benar kegiatan apel untuk mengerahkan dan mempengaruhi pemilih lingkungan Pemda Karimun. Ini tidak benar karena apel itu adalah suatu kegiatan rutin dilakukan Pemda dan tidak ada misalnya ucapan-ucapan atau pidato yang mengarahkan tidak ada. Bahkan secara faktual, secara fakta hukum, pihak terkait ini, pihak pemohon paslon 02 justru mendapatkan keuntungan suara yang lebih tinggi dibandingkan pihak terkait di perumahan-perumahan di mana mayoritas adalah ASN yang mulia. Dengan demikian kami membantah semua pemain. Selanjutnya kami minta dalam petitum dan eksepsi mengabulkan eksepsi pihak terkait seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon itu seluruhnya. Kemudian menyatakan benar tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun nomor 520 dan seterusnya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat mohon tuntut saudara. Hormat kami tim kuasa hukum. Terima kasih yang mulia. Terima kasih Pak Asros. Sekarang yang terakhir dari Bawaslu ada resumenya. Itu yang dibacakan tidak seluruhnya. Yang nomor 1 dianggap dibacakan ya. Nomor 2 langsung, silakan. Terima kasih yang mulia. Hasil pengawasan atas surat suara pemilihan disabilitas yang menggunakan hak pilih ini dalam pokok permohonan itu angka 21 sampai dengan angka 27 bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Karimun pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020 tidak terdapat dugaan pelanggaran yang terregister berkaitan dengan perbuatan manipulasi pemilih disabilitas di Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Buru, dan Kecamatan Durai. Ini terdapat dalam keterangan tertulis halaman 3 dengan bukti PK2. Ya. Kemudian berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap jumlah pemilih disabilitas di Kecamatan Kundur, Kundur Barat, Kundur Utara, Buru, dan Durai, terdapat ketidaksesuaian pemilih disabilitas dalam DPT dengan jumlah pemilih dengan pengguna hak pilih disabilitas dalam formulir mode C hasil salinan KWK bahwa berdasarkan informasi dan hasil verifikasi faktual pada tanggal 28 dan 4 Januari 2021 didapat adanya pemilih non disabilitas dikarenakan sakit oleh KPPS dimasukkan pemilih tersebut ke dalam data pengguna hak pilih disabilitas. Terdapat dalam keterangan tertulis halaman 3 sampai dengan 14 dengan bukti PK3 dan PK8. Kemudian hasil pengawasan atas pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih pada tanggal 9 Desember 2020 di TPS pada Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Buru, dan Kecamatan Durai dalam pokok permohonan angka 28 sampai dengan angka 34 bahwa berdasarkan hasil pengawasan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember sampai dengan 41 Januari 2021 terdapat 5 kecamatan yaitu Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Barat, dan Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Buru, dan Kecamatan Durai yang terdiri dari 27 TPS. Jumlah pengguna DPT disabilitas berjumlah 15 pemilih, sedang pemilih non disabilitas yang dimasukkan ke dalam data pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 100 pemilih. Pemilih disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 2 pemilih. Ini terdapat dalam keterangan tertulis halaman 15 sampai dengan 37, buktinya PK 9 sampai dengan PK 35. Kemudian hasil laporan dan atau temuan atas dugaan pelanggaran menggunakan kewenangan program ya, dan itu sekarang di intinya saja. Mengenai itu ada persoalan? Bahwa penyampaian laporan 06-PL dan seterusnya terkait website Ya, tidak terdapat unsur pelanggaran ya. Kesimpulannya ya. Terus berikutnya. Kemudian hasil laporan dan dugaan atas temuan surat suara siluman dan kampanye menggunakan bantuan sosial seperti pokok permohonan pada angka 44 sampai dengan 49 bahwa dalil pemohon terhadap penyampaian
laporan nomor 17/PL dan seterusnya tidak sesuai dengan pokok permohonan, di mana penyampaian laporan nomor 17/PL itu tentang dugaan pelanggaran di TPS 4 Selatmi, sedangkan dalil pemohon adalah pelanggaran TPS 05 Teluk Air. Dan itu PR 14 sedang kami tindak lanjuti dan kemudian tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat material pelaporan dan karena bukti pelapor tidak dicoret oleh KPPS, dan pada rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan telah dilakukan pembetulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, baik. Terus Kemudian bahwa penyampaian laporan nomor 12/PL dan seterusnya terkait bertambahnya surat suara di TPS 08 Kelurahan Teluk Air telah diproses dengan status dugaan pelanggaran tidak dapat diregister dan dijadikan temuan karena tidak memenuhi syarat materi pelaporan karena pelapor tidak menyerahkan bukti dan saksi sesuai pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Karimun. Ya, ini terdapat dalam keterangan tertulis halaman 40. Disebutkan, ya. Bahwa penyampaian laporan 08/PL terkait program Basnas telah diproses dengan status dugaan pelanggaran tidak dapat diregister. Tidak dapat diregister. Terus karena tidak memenuhi syarat materi pelaporan sebab pelapor tidak menyerahkan bukti yang berkesesuaian dengan itu dianggap dibacakan. Yang 54 bahwa penyampaian laporan nomor 09/PL dan seterusnya terkait pengumpulan RT RW posko di posko pemenangan telah diproses dengan status dugaan pelanggaran tidak dapat diregister. Tidak dapat diregister karena apa? Karena tidak memenuhi syarat materi pelaporan sebab bukti yang disampaikan tidak menggambarkan posko pemenangan serta tidak ada tanda gambar dan alat peraga kampanye. Ya, 55. Kemudian bahwa penyampaian laporan nomor 11/PL dan seterusnya terkait kelebihan surat suara di TPS 05 Kelurahan Teluk Air telah diproses dengan status pelanggaran administrasi pemilihan yang diteruskan kepada KPU Kabupaten Karimun dan telah ditindaklanjuti dengan memberikan surat teguran tertulis kepada yang bersangkutan terdapat dalam keterangan tertulis halaman 41 sampai 42. Yang terakhir, hasil laporan dan temuan atas dugaan pelanggaran pemilihan keterlibatan Sekda Kabupaten Karimun. Ini pokok permohonan angka 50. nggak usah dibacakan itu. Bahwa penyampaian laporan nomor 05/LP dan seterusnya terkait penyalahgunaan wewenang oleh Sekda Kabupaten Karimun telah diproses dengan status dugaan pelanggaran tidak dapat diregister dan dijadikan temuan karena tidak memenuhi syarat material pelaporan karena pelapor tidak menyerahkan bukti dan saksi sesuai pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Karimun dan uraian kejadian dugaan pelanggaran tidak terlaksana. Baik. Cukup ya, Bawaslu? Bu siapa ini? Yang bacakan kan? Tiurida Silitonga. Bu Tiur. Iya. Oke, terima kasih Bu Tiur ya. Ya, kita sudah mendengar suara wanita. Yang lain-lain pria terus. Terima kasih. Jadi perkara 68 sudah kita selesaikan. Sekarang yang terakhir pada sesi Jumat pagi ini perkara 127, saya persilahkan dari pihak